وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Ad-Du'a, a'azzakumullah wa iyayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para ahli bait serta para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, salat subuh telah kita tegakkan dan Masya Allah tadi bayangan seperti bulan Ramadan. Masjid ini salah satu keberkahannya adalah salat subuhnya saja bisa sampai soft paling belakang. Ya, ini berkah betul untuk masjid dan pengurusnya. Semoga masjid di Bandar Lampung juga bisa jadikan Ad-Du'a ini sebagai percontohan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita semua akan mengkaji satu kisah yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi. Yang meriwayatkan kisah ini diantaranya Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Ibnu Mas'ud. Dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim dan kitab beliau Qasasul Anbiya, selain Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan kisah ini juga sahabat Nabi yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim. Nanti kita juga akan bawakan dari kisah yang dibawakan oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu ada pada jilid yang ke-19, jilid yang ke-18, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Datang kisah dari seorang tabi'in, Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, juga dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi yang meriwayatkan kisah ini beberapa orang sahabat yang mulia, semuanya sahabat-sahabat hebat. Kemudian juga seorang tabi'in yang luar biasa, bahkan beliau mantan pendeta yang kemudian masuk Islam, namanya Wahab ibnu Munabbih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, su'ul khatimah adalah hal buruk yang kita semua ingin berlindung darinya. Bahkan dalam doa-doa kita, di antara doa yang dianjurkan dalam sujud adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Maka di antara doa yang dianjurkan dalam sujud adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, akhir kehidupan yang terbaik, dan taubat nasuha sebelum kematian kita. Maka para nabi mengajarkan kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir kehidupan yang buruk. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah tentang akhir kehidupan yang buruk. Sebagaimana Namrud berakhir dalam su'ul khatimah, sebagaimana Qarun berakhir dalam su'ul khatimah,
sebagaimana Fir'aun berakhir dalam su'ul khatimah. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW juga banyak menceritakan tentang manusia-manusia yang berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir yang buruk akhir seseorang itu menjadi penentu nasib di akhiratnya nanti. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha, bahwasanya pamungkas suatu amal tergantung pada akhir kehidupannya. Pamungkas suatu amal tergantung pada akhir kehidupannya. Ada orang yang memulai awal hidupnya dengan kebaikan dan sampai akhir hidup kebaikan juga. Ada orang yang memulai akhir hidupnya dengan kebaikan, ternyata sampai akhir hidupnya berakhir pada keburukan. Ada orang yang memulai akhir hidupnya buruk, ternyata di akhir kehidupannya husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Dan yang paling buruk adalah orang yang dari awal memulai hidupnya sudah buruk, ya, menjalani hidupnya dengan keburukan dan matinya pun dalam keburukan, su'ul khatimah. Ini yang paling buruk. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dalam satu hadis, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam salah satu hadis arba'in beliau, di mana Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Dalam riwayat yang lain ada tambahan fima yabdu lin-nas hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, solat rajin, ngaji rajin, zikir rajin, kebaikan-kebaikan rajin, fima yabdulin nas, yang nampak di mata orang melihatnya, yang nampak di mata orang melihatnya, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu dhira, hingga orang-orang mengira, wah ini surga dengan dia tinggal sejengkal lagi ini, atau ini surga dengan dia tinggal satu hasta lagi ini hasta namanya. Artinya dekat betul sepertinya jarak antara orang ini dengan surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi takdir telah mendahului penilaian-penilaian manusia tadi. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka akhirnya matinya pun Allah takdirkan masuk ke dalam neraka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji kisah tentang Barsisah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, seorang ulama dari tabi'in. Siapa Barsisah? Barsisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala sebagai seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama sittina sanatan, 60 tahun lamanya, tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 60 tahun tidak bermaksiat kepada Tuhannya. Sementara Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, wa kana min a'badi ahli zamanihi, wa kana, beliau adalah orang yang paling ahli ibadah di zamannya, Bani Israel, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala 70 sanatan, 70 tahun lamanya.
Jadi hanya perbedaan jumlah saja, tetapi dari sini kita paham, tahu semua puluhan tahun bersisah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah di Sauma'ah. Sauma'ah itu tempat khusus beliau beribadah yang memang khusus oleh orang-orang Bani Israel, dijadikan sebagai tempat mereka sholat, berdoa dan sebagainya. Itu namanya Sauma'ah. 70 tahun tidak bermaksiat kepada Tuhannya. Hingga iblis dan setan pun mesti bermusyawarah. Ini pakai cara apa untuk merusak orang ini? Ya, jadi sampai setan pun bermusyawarah. Kalau untuk kita kan setan nggak perlu pakai musyawarah, Pak. Ya, kirim saja yang kelas teri sudah langsung tergoda. Tapi Barsisoh ini beda. Ya, dengan cara kanan, kiri, depan, belakang, setan datang, iblis menggoda, belum juga tergoda Barsisoh untuk bermaksiat kepada Tuhannya. Selanjutnya, biarkan para sahabat saja yang menceritakannya kepada kita, supaya kita nanti dapat punya gambaran seperti apa Barsisoh ini, salah satu ahli ibadah Bani Israel yang kemudian menurut 3 sahabat tadi, kisahnya secara ringkas disebut di dalam Al-Quran sebentar saja, yang kemudian mereka 3 sahabat tadi, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian di akhir kisah mereka bertiga menutupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasyr, yaitu Al-Hasyr ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ayat ke-16. Ayat ke-17, fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Seperti halnya setan, idz qala lil insani kfur, ketika berkata kepada manusia, kufurlah kalian kepada Allah, sembahlah aku. Falamma kafara, maka ketika orang itu telah kafir kepada Allah atas bujuk rayu setan, qala inni bari'um mink, setan pun berkata, aku berlepas diri darimu, inni akhafullah, karena sebenarnya aku pun takut kepada Allah Rabbal Alamin, Rabb semesta alam. Fakana aqibatahuma, maka akhir kesudahan mereka berdua, setan dan yang ikut bujuk rayunya, finnar, annahuma finnar, mereka berdua pun masuk ke dalam neraka, khalidaina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim, kufur kepada Tuhannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung bawakan kisah Barsisah dari apa yang diceritakan oleh para sahabat yang nama-namanya kami sebutkan tadi di dalam kemudian kita kitab tafsir juga kita akan temukan. Nanti kalau ingin jelas silakan juga baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada Ibnu Katsir nggak Pak di sini? Ada nggak situ? Ada ya, kalau ada silakan baca. Inna abidan kana fi Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Jadi Bani Israel juga sama Bapak Ibu, sholat sebagaimana kita sholat. Mereka ruku', mereka sujud. Karena mereka juga terikat pada peraturan-peraturan atau ajaran-ajaran agama yang Allah tetapkan untuk mereka. Mereka dibimbing dengan Taurat, mereka dibimbing dengan Injil. Itulah semua Bani Israel. Mereka juga sholat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Maryam, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raqi'in. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya, wa amarani ya bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Mereka, Allah perintahkan aku untuk mengerjakan salat, zakat
ya Maryam, berdirilah kamu, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Maka ibadah yang rukuk, sujud, berdiri itu artinya salat. Maka mereka pun salat. Sebagaimana ahli-ahli ibadah Bani Israel juga salat. Dan mereka juga ada aturan-aturan agama. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel terhadap hal-hal apa saja yang mereka boleh lakukan dan apa saja yang mereka tidak boleh lakukan. Maka di antara perjanjian yang Allah larang dari mereka tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar adalah tasfikuna dima'akum, tidak boleh menumpahkan darah. Artinya haram membunuh. Tapi ternyata ahli ibadah yang bernama Barsisah ini nanti pada akhir kisah sebelum menyekutukan Allah justru melakukan dosa besar, ditambah dosa besar, ditambah dosa yang paling besar. Taib. Barsisah, si ahli ibadah, menghabiskan waktu kurang lebih 60 sampai 70 tahun beribadah. Wa kana fi zamanihi salasata ikhwatin lahum ukhtun. Di zaman itu ada 3 laki-laki bersaudara ditambah 1 adik perempuannya yang paling kecil masih gadis. 3 laki-laki yang bersaudara ini mendapatkan perintah untuk berperang dari sang raja yang berkuasa ketika itu, karena memang negaranya ketika itu dalam keadaan darurat, terdesak, sehingga semua laki-laki harus keluar ke medan perang untuk mempertahankan negaranya. Oleh karena saya kakak beradik bertiga ini kemudian kebingungan karena perintah paduka raja harus dituruti, sehingga mereka kemudian bingung kemana adik perempuannya harus diamanahi, dipercayakan, mengingat keluarganya tidak ada, orang tuanya sudah tidak ada, sehingga orang yang paling dipercaya di kalangan mereka ketika itu adalah si ahli ibadah bernama Barsisah yang hampir tidak keluar dari Sauma'ah, tempat ibadahnya. Si kakak bertiga pun meminta betul-betul kepada Barsisah, tapi Barsisah pun enggan, tidak mau menuruti. Datang lagi meminta, Barsisah enggan, karena Barsisah tahu amanah ini berat dan itu hanya akan mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus kenapa Barsisah tidak diperintahkan juga ikut berperang? Wallahu a'lam, mungkin karena usianya yang sudah tua, dilihat dari ibadahnya 70 tahun berarti bukan lagi anak muda. Otomatis kan berarti kalau sudah tua kedekatannya kepada Allah luar biasa, nafsunya juga sudah bisa terkendali dan sebagainya, ya. Itu idealnya seperti itu, Pak. Kan kalau sudah tua harusnya kan nggak gampang tergoda. Katanya sih begitu, ya. Mana bapak-bapak yang tua di sini? Katanya kalau sudah tua nggak gampang tergoda lagi katanya. Ya. Hingga akhirnya si kakak-kakaknya ini mengatakan, taraktu indahum ra'atan asabaha lamam liyad'u laha. Adik saya ini masih sakit dan Barsisah seorang yang dekat kepada Tuhannya, doa-doanya mustajab dan doa-doanya mujarab. Kami berharap wahai Barsisah yang mulia, ahli ibadah yang saleh, semoga Anda mau menerima adik kami ini untuk diobati. Kasihan karena kami nggak punya keluarga lagi dan tidak ada orang yang bisa kami percaya di negeri ini kecuali seperti Anda ini, orang-orang yang jujur. Maka akhirnya dengan berat hati Barsisah menerima permohonan dan permintaan dari 3 orang saudara ini, karena mereka akan berjihad semuanya. Tapi dengan satu syarat, jangan tempatkan gadis itu di tempat ibadah saya. Kalau kalian mau, silakan bangunkan untuk dia tempat kecil di bawah, karena Barsisah ada di atas, tanahnya agak meninggi, dia ada di atas, sementara si perempuan ada di bawah.
Biar nanti setiap hari dia akan bawakan obat dan makanan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang dititipkan oleh kakak-kakaknya. Nanti selepas perang selesai, kami akan langsung datang ke sini untuk mengambil adik kami. Kalau perangnya selesai 1 bulan, berarti 1 bulan lah. Kalau perangnya selesai 2 minggu, berarti 2 minggu lah. Ya, tapi kan kita tidak pernah tahu ini perangnya jalan sampai berapa lama. Akhirnya si kakak-kakaknya pun gembira. Kewajiban kepada negara mereka bisa jalankan, dan kewajiban untuk melindungi adiknya dititipkan kepada orang yang paling amanah, paling soleh, paling takut kepada Allah. Menurut mereka, mereka kemudian juga lakukan. Pergilah sang kakak bertiga untuk melaksanakan jihad atas perintah sang raja. Famakasat fi jiwari dzalikal 'abid zamanan yanzilu ilaiha ta'am atau yunzilu ilaiha ta'am min sauma'ati. Setelah rumah kecil dibuatkan di bawah, maka si wanita ini tinggal untuk waktu yang sangat lama. Maka setiap hari bersisa mengantarkan makanan dan obat-obatan ke tempat kediaman si gadis ini, si wanita ini. Fayad'uhu 'inda babis sauma'ah, diletakkanlah makanan dan obat itu di depan pintunya. Summa yaghliqu babahu wa yas'ad fi sauma'ati, kemudian diketuklah pintu itu, dor ya, langsung dia pergi. Bila kalam, bila salam. Ndak ada salam, ndak ada omongan. Yang penting sudah gedor saja, dor. Tandanya berarti makanan datang, obat-obatan datang. Luar biasa ya. Jadi di kali pertama imannya masih kuat, cuma digedor saja karena tahu ini bukan mahramnya. Kalau bukan mahram berarti kan tidak boleh macam-macam ya, gitu ya. Sudah ketuk saja pintunya, dak, tahu, tinggalkan makanan di depan pintu. Nanti si gadis dia akan keluar dari rumahnya dan lihat, ada makanan. Tengok, nggak ada yang ngantar. Berarti bersisola yang ngantar. Memang betul-betul soleh orang ini, ya, ngantarkan makanan setiap waktu. Nggak ada obrolan apa-apa. Maka perlahan tiap hari berjalan cukup lama, saudaraku yang dimuliakan Allah, cukup lama. Hingga akhirnya iblis pun masukkan dalam hatinya semua tentang kebaikan-kebaikannya. Summa ja'ahu iblis faraghabahu fil khairi wal ajri. Maka iblis kemudian bisikkan dalam hatinya. Ini kerjanya iblis nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata iblis, kamu ini sudah baik, ibadahmu sudah banyak, puluhan tahun kau nyembah Tuhan, bentar lagi kau akan ke surga. Ditambah lagi kebaikanmu ngurusi perempuan yang bukan keluargamu, bukan istrimu, ngobati dia, beri makan. Ya Rabb, Masya Allah, luar biasa. Ada bangga dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hatinya. Tapi sayang, apa sayangnya? Kamu ini orang baik, ahli ibadah, cuma pahalamu kurang besar. Loh, kok kurang besar? Ini obrolan di hatinya. Lau kunta tamshi ilaiha bi ta'amiha hatta tad'u fi baitiha kana a'zam li ajrika. Masa iya kamu taruh makanan depan pintu begitu? Enggak sopan lah. Harusnya kamu taruh makanan, manusiakanlah manusia. Di mana taruh makanannya? Di rumahnya. Toh kamu tahu dia sakit, tiap hari kamu akan kirimkan obat. Ceklah sekali-kali, siapa tahu sudah sehat atau jangan-jangan sakitnya makin parah. Oh iya, betul juga ya. Masa saya taruh makanan hanya depan pintu? Harusnya saya lebih menghormatilah orang ini. Besoknya dia ketuk pintunya, dijawab suara dari dalam, dia buka, dia masukkan makanan di dalam rumah perempuan gadis ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Keluar, ndak ada obrolan, ndak ada apa-apa. Luar biasa ya. Iblis itu sabar banget Bapak Ibu menggoda manusia. Langkahnya pun pasti step by step, sudah ada itu. Program kerjanya itu nyata.
Ya, kalau bicara program kerja mah iblis luar biasa, Pak. Ya, makanya iblis itu punya target 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat harus sudah ada manusia yang menyembah selain Allah. Dan ternyata berhasil. Ibnu Mas'ud mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh diutus itu 10 kurun, 1000 tahun. Kulluhum ala syariatina, semuanya menyembah Allah. Baru setelah itu Nabi Nuh diutus karena manusia sudah menyembah berhala. Ada 5 berhala yang disembah pertama kali dalam sejarah manusia. 1 Wud, Suwa, 1 yang kedua Suwa, ketiga Ya'us, keempat Ya'uk, kelima Nasrah. Wad, Suwa, Ya'us, Ya'uk, Nasrah. Wad, Suwa, Ya'us, Ya'uk, Nasrah. 5 berhala pertama kali disembah dalam sejarah manusia. Disebutkan dalam Quran surat Nuh juz 29. Itu butuh 1000 tahun. Tapi program kerjanya jelas, Pak. Ya, ganti menteri masih tetap lanjut ini. Enggak ganti menteri berubah program, berubah kebijakan, enggak lanjut ini. Ya kan, bergilir terus. Pokok kata iblis target 1000 tahun harus ada yang menyembah berhala. Itu akhirnya di zaman Nabi Nuh barulah pertama kali berhala itu disembah. Ini juga sama ini, targetnya jelas. Nanti endingnya mesti harus su'ul khatimah. Biarpun langkah-langkahnya lama, maka nafasnya mesti panjang, sabarnya setan harus ekstra. Maka Bapak Ibu kita, saya semua jangan sampai kalah sabar sama setan. Ini setan lagi nunggu kita di luar ini Bapak-bapak semua. Ya, nanti habis pengajian baru digoda. Ini pas pengajian begini masih kata setan biarinlah nyari pahala dulu. Nanti kalau sudah keluar masjid kita sikap katanya. Ya, gugurkan dosa-dosanya lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat tangan kita, kan itu, lewat hati kita. Akhirnya habis dosa-dosanya. Habis dosa-dosanya. Habis apa? Habis pahalanya. Habis pahalanya akhirnya. Sama sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjut ya. Jadi katanya lau kunta tamshi ilaiha bi ta'amiha hatta tada'ahu fi baitiha kana a'zam li ajrika. Coba kamu taruh di dalam rumahnya, itu pahalanya pasti lebih besar. Itu kata iblis. Kepada siapa, Pak? Barsiso. Orang kita kan gitu ya. Barsiso panggilannya so. Akhirnya dia taruhlah itu makannya dalam rumahnya. Terus berlangsung lama. Berarti kakak-kakaknya belum balik? Belum. Setan pun masuk lagi dalam hatinya. Lau kunta tukallimuha wa tuhaddithuha fata'nas bihadisika. Coba kamu ajak bicara si perempuan itu. Coba. Hari-hari dia sebatang kara. Tidak ada orang yang ngajak bicara dia. Ya, WA kebetulan belum ada, Facebook juga belum ada, kan gitu ya. Kalau sekarang di rumah sendirian bisa nonton YouTube. Kalau dulu betul-betul sendiri, tidak ada kawan bicara. Kamu ajaklah bicara, nggak usah di rumah, karena nanti malah jadi fitnah. Terus bagaimana? Kamu ajak dia bicara, kamu di saumaahmu di atas, biar dia di bawah. Kamu di atas, dia di bawah. Pinter betul, Pak. Ya, yang penting memastikan toh namanya manusia juga kan harus ada teman, harus ada lawan bicara. Kalau enggak jenuhlah manusia ini, ya kan? Oh iya juga ya, akhirnya diajak bicara ngobrol. Gitu. Lama kelamaan ngobrol. Namanya jaraknya agak jauh, yang satu ada di bawah, Bariro ada di atas, suaranya tinggi lah, Pak. Harus keras, nggak mungkin pakai suara bisik-bisik. Udah makan belum? Belum. Nah, makanlah, sudah saya antar. Nggak mungkin begitu, Pak. Tapi dia akan pasti dengan suara yang besar. Maka karena dengan suara besar awalnya dianggap itu kebaikan, ya. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang yang sakit. Padahal sakitnya juga makin hari makin baik. Tapi setan kembali bisikkan dalam hatinya, laudanauta min baitiha fahaddastahu wa lam takhruj min baitiha. Seandainya kamu ngobrolnya itu enggak keras-keras, karena kurang baik yang seperti itu. Kalau ngobrol dari jarak jauh kan suaranya agak meninggi. Coba kamu dekat pintu rumahnya,
biarkan dia ada di dalam rumah, tidak perlu keluar, nanti jadi fitnah pula, ya. Tapi paling tidak suaramu nggak terus teriak-teriak, pakai suara yang pelan-pelan. Oh iya juga, ngobrol lagi lah dia ke depan rumahnya di dekat pintu. Ini semua diceritakan detail dalam tafsir, jemaah sekalian. Ya, semua nih masuk dia perangkapnya setan tanpa disadari oleh Barirah. Kenapa? Dia masih maghrur, tertipu dengan kebaikannya, toh ibadahnya, jadi dia masih tetap lanjutkan kok. Ya. Dan ini bagian dari ibadah. Kata dia, setan terus bisikkan, bukankah sebaik-baik ibadah adalah idkhalu surur, membagi kebahagiaan, dan kau sedang berbagi kebahagiaan, nyenengkan orang yang kesepian, ngajak bicara, itu juga ibadah, disukai oleh Tuhanmu. Oh iya juga, dia ngobrol. Sampai kemudian setelah ngobrol, perempuannya di dalam, si Barsisonya ada di luar. Berjalanlah lama waktu, ini kakak-kakaknya belum balik ya, masih perang ini ceritanya. Maka setan kembali kemudian katakan, kamu memang sudah bagus ngobrol, ajak dia bicara, tapi apalah adabnya kurang bagus. Masa iya kamu ngobrol di luar, yang di dalam ada seperti orang gila saja ngobrol sendiri. Coba kamu masuk ke dalam, lau dakhaltal bait ma'aha tuhadditsuha wa lam tatrukha tubris wajha. Kamu ngobrol masuk ke rumah, tapi kamu bilang jangan dia tampakkan wajahnya. Ya, sudah ngobrol saja, tapi si perempuan jangan tampakkan wajahnya dari balik tirai. Ngobrol tapi dari balik tirai. Oke, kalau begitu besoknya makin masuk ke dalam, ngobrol dari balik tirai. Setelah ngobrol dari balik tirai, setan kembali bisikkan ke dalam hati Barsiso. Lebih berat lagi, lebih bahaya lagi. Apa katanya di sini? Kata summa atahu iblis ba'da dzalik. Kemudian iblis pun menggodanya. Jadi yang turun tangan langsung iblis ini Pak, enggak kelas-kelas setan lagi nih, iblis langsung turun tangan. Falam yazal yuzayyinuha, dan iblis senantiasa terus bisikkan dalam hatinya kebaikan-kebaikannya. Nah, ini salah satu tipu dayanya iblis yang paling mengerikan adalah wazayyana syaitanu a'malahum. Anda akan banyak temukan di dalam Al-Quran ayat yang bunyinya seperti ini. Wazayyana syaitanu a'malahum, dan setan menghiasi perbuatan-perbuatannya nampak seolah-olah itu bagus, baik, hingga orang nggak sadar kalau dia sedang kena jebakan setan. Padahal itu sedang masuk perangkapnya setan. Dijadikan perbuatan salahnya itu seolah-olah apa? Baik. Wa zayyana syaitanu a'malahum. Berapa banyak orang yang mencuri, dia tetap membela diri, ya, menganggap dia baik. Mencurinya itu dia anggap baik. Saya ketemu dengan seorang kepala desa, korup. Dia ngakui dia korup, tapi kata dia masih mendingan saya Pak Ustadz. Jujur dia bilang, saya ini memang nggak benar, saya ini memang nggak baik, saya ngambil anggaran katanya. Tapi sudah meninggal nih kepala desanya, ya moga-moga Allah rahmati. Dia bilang begini, itu datang ke rumah itu Pak, ngomong begini, saya ini memang nggak benar, saya ngemakan anggaran apa, tapi masih mendingan saya tuh. Coba lihat, masih mendingan dia kan kata dia. Inilah bagian dari zayyana syaitanu a'malahum. Setan hiasi perbuatan dosa salahnya seolah-olah itu bagus, sampai dia bilang masih mendingan saya Ustadz daripada pengurus masjid itu katanya. Karena ceritanya di desa dia, pengurus masjid dikasih anggaran malah diambil oleh pengurus masjidnya duitnya. Kalau yang saya ambil ini uangnya orang, tapi yang di masjid itu uangnya Tuhan, itu yang diambil. Saya ketawa, tapi juga saya gelitik ini alasannya. Ya Rob, dia bilang, dia mengatakan ini pengurus masjid juga makan duit masjid, padahal itu kan waduh ya Rob. Ya, jadi dia menceritakan kegelisahan tentang yang tadi itu. Ya kan, ini kadang ada problem masjid-masjid nih Bapak Ibu.
Ya, semoga doa enggak lah, insya Allah enggak doa. Ada banyak pengurus-pengurus masjid atau beberapa pengurus-pengurus masjid yang kadang punya masalah dengan keuangan di masjid. Nominalnya ada, tapi duitnya hilang, entah kemana. Ternyata diambil ini, dihutang ini, dipinjam ini, sehingga ketika berganti ke pengurusan yang baru itu bengong, mana duitnya? Gak ada, gitu ya. Akhirnya pengurus yang lama, ini problemnya nih beberapa masjid nih, nggak datang lagi ke masjid, Pak. Pengurus yang lama kalau sudah diganti, banyak nggak datang lagi ke masjid. Ini beberapa masjid di Bandar Lampung kita temukan, ya. Itu problemnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah itu sampai kepala desa bilang begitu tuh, Pak. Tapi kita lanjut lagi ya. Jadi memang setan itu suka menghiasi perbuatan yang salah seolah-olah jadi benar, jadi bagus. Jadi bagus. Berapa banyak koruptor ketika ditangkap mereka nggak ngaku salah kok. Apa kata koruptor? Ya, saya sedang dijebak ini sebenarnya. Ini konspirasi. Ya kan ini kan sebenarnya politik saja, Pak. Saya ini korban politik saja. Kan begitu kan banyak orang bilang kan? Nggak mau ngaku kesalahannya. Gitu ya. Terus apalagi kemudian ditambah bumbu-bumbu yang sebenarnya seperti saya ini banyak, Pak, tapi yang lain pada nggak ketahuan saja. Tuh, apa salahnya kalau dia katakan mohon maaf seperti Nabi Adam. Nabi Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam alaihissalam mengakui, ya Tuhan mohon maaf, saya sudah zolim, saya sudah salah, tolong ampuni saya. Maka itu jauh lebih baik. Maka inilah perilaku Nabi Adam dan inilah warisan Nabi Adam. Apa itu warisan Nabi Adam? Mengakui kesalahan. Tapi warisan setan beda, Pak. Setan selalu mencari pembenaran. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, falam yazal yuzayyinuha lahu hatta daraba al-'abid 'ala fakhidha wa qabbalaha. La haula wala quwata illa billah. Iblis pun goda, udahlah kamu ajak ngobrol, dekat, makin dekat, tirai sudah hilang, wajah pun sudah tersingkap, makin hari makin nampak indah dan cantik saja si perempuan ini, karena nggak ada lagi yang lain, itulah yang nampak. Sampai kata Wahab bin Munabbih, hatta daraba al-'abid ala fakhidha wa qabbalaha. Hingga saking akrabnya mereka, ngobrolnya makin bercanda, candaan itu pun buat pukul paha perempuan itu. Ah kamu mah begini. Ini awalnya pakai pukul-pukul paha, Pak. Wa qabbalaha, na'udzubillah. Sampai akhirnya malah diciumlah si wanita ini. Mulai dari pukul-pukulan paha kan, Pak. Awalnya pukul-pukul, nggak tahu pukul-pukul yang mana nih awalnya kan gitu. Nanti kalau sudah akrab kan begitu, sentuh. Kalau udah sentuh, wa qabbalaha, sudah dicium. A'udzubillah. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Si ahli ibadah 70 tahun lamanya tidak bermaksiat pada Allah. Dia tidak sadar sedang masuk jebakan iblis, jebakan setan. Mulai perlahan-lahan tapi pasti. Sampai kemudian berzinalah, bersisah dengan si wanita ini. Berzina. Dan zinanya bukan hanya zina, sampai hamillah si wanita. Hamil. Makin hari perutnya makin besar, makin hari perutnya makin besar. Si Barsisah pun melihat. Hingga kemudian lahirlah anak dari perzinahan ini. Si kakak belum juga kembali. Berarti waktunya lama banget, Pak. Hamil 9 bulan 10 hari. Kakak belum juga kembali. Maka kemungkinan berangkat jihadnya lebih dari setahun, bisa 2 tahun, ya. Maka kemudian si wanita pun hamil besar dan melahirkan bayi di rumah itu. Anda tahu ketika sudah lahir bayi, iblis pun kembali datang. Apa kata iblis? Kata iblis, "Ara'aita an jaa'a ikhwatu hadhil jariyah wa qad waladat minka?" Hei Barsisah, coba kamu bayangkan kalau tiba-tiba kakaknya 3 orang itu yang sedang perang datang ke tempat ini dan menemukan adiknya sekarang sudah punya anak.
Apa kira-kira yang akan mereka lakukan padamu? Maka Barsisa pun dimasuki ketakutan dalam hatinya. Maka kata Barsisa, waduh bahaya ini. Gimana nanti kalau mereka tahu saya sudah menzinahi adiknya dan sampai melahirkan anak dari sini. Lihat, iblis kemudian bisikkan lagi dalam hatinya. Ya, fa'mid ila ibniha fathbahu wadfanhu. Allah ya kirim. Kalau begitu segera kamu bunuh anak ini. Kamu bunuh anak ini, kuburkan. Kuburkan di mana? Kalau di luar dilihat orang, kuburkan di sini, di rumah ini. Terus bagaimana dengan si perempuan ini? Kamu katakan saja ke perempuan ini, ya sudah, ini rahasia kita berdua. Kalau kakakmu tahu malah kita berdua nanti dapat masalah semuanya. Ya, sudah, ini untuk kebaikan kita bersama. Maka akhirnya Barsisa pun membunuh anak yang dilahirkan dari perzinahan ini. Dosa ditambah dosa. Zina itu dosa besar, membunuh lebih besar lagi. Ya, karena membunuh lebih besar daripada berzina. Dosa membunuh lebih besar daripada dosa berzina. Nauzubillah. Akhirnya dia kemudian lakukan pembunuhan itu. Bayi yang tidak punya salah, bayi yang tidak berdosa dibunuh dan dikuburkan di dalam rumah si wanita ini. Hingga kemudian, ya, setelah itu selesai, berdualah Barsisa dengan wanita kembali menjalani ibadah. Barsisa kembali beribadah. Ada ya yang begini, ada juga lah. Ya. Kadang yang tahu agama juga berbuat dosa keji juga banyak, ya. Maka dosanya lebih besar yang begini. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari semua tipu daya setan. Hingga kemudian dimasukkan lagi dalam hatinya, ya, iblis pun datang memasukkan was-was. Apa kata iblis? Barsisa, bagaimana kalau kakak-kakaknya datang, ya, terus kemudian itu wanita menceritakan kepada kakaknya apa yang sudah kamu lakukan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakaknya kalau kamu sudah menghamili dia dan sebagainya. Maka terus Barsisa berpikir panjang, iya, apa yang harus saya lakukan ya? Karena bayi yang mati sudah selesai, tapi si perempuan ini siapa yang bisa menjamin kalau dia nggak bersuara? Terus apa yang harus dilakukan? Jalan satu-satunya adalah kamu bunuh perempuan itu. Toh waktu kakak-kakaknya pergi kan dia sedang dalam kondisi sakit. Tinggal nanti kamu buat saja rekayasa cerita apa yang terjadi pada adiknya. Kamu ini kan dikenal orang baik, ahli ibadah, orang soleh. Pasti insya Allah orang akan percaya dengan ceritamu. Orang baik loh. Orang baik kalau ceritakan pasti dipercaya. Maka akhirnya si wanita ini pun dibunuh oleh Barsisa dan dikuburkan di tempat yang sama. Akhir cerita, kakak beradik bertiga pulang dari jihadnya. Datang langsung menemui Barsisa untuk bertanya tentang keadaan si adik perempuan. Maka wabaka lahum faja'ahu wa fasa'aluhu anha fana'aha lahum wa tarahama 'alaiha wabaka lahum. Si Barsisa pun sudah menyiapkan rekayasa. Kalau kakaknya datang, si Barsisa pun tarahama 'alaiha, menyebut kebaikan-kebaikan si adik perempuan itu. Kasihan adik kalian, dia anak yang baik, ya, dan sebagainya. Wabakalahum, ditambahi bumbu tangisan si Barsisa. Nangis, Pak. Memang biasanya begitu kan ya, orang kalau mau menyembunyikan keburukannya kan pakai tangisan. Ada kasus kejadian di Indonesia, pembunuhan perempuan dengan anaknya, si suaminya nangis paling kenceng itu di TV. Sampai cerita ini, kematian ini berbulan-bulan itu dicek siapa sebenarnya kasus pembunuhan itu, ternyata yang bunuh adalah suaminya sendiri. Ada kasus lagi di Aceh, kejadian jaksa mati, ya. Itu kejadiannya mati dibunuh, dicari siapa yang bunuh, istrinya paling kenceng nangisnya, jaksa di Aceh. Ternyata yang bunuh adalah istrinya sendiri dengan selingkuhannya. Jadi biasanya yang nangisnya paling kenceng itu adalah pelakunya, Pak.
Ya, ini nangis dia Barsiso, bakalahum, nangis dia ya. Kanat khaira amma, ini perempuan yang baik dan sebagainya. Terus kata Barsiso, wa hadza qabruha, adikmu sakitnya makin parah, tidak bisa lagi saya bantu, tidak bisa saya sembuhkan, akhirnya saya kuburkan. Mana kuburannya? Itu, wow, ditunjuk kuburannya. Dia disiapkan kuburan palsu, Pak. Ya, ini kayak sinetron saja nih, Pak. Disiapkan kuburan palsu. Fazaruha, maka semua kakak-kakaknya mendatangi kuburannya. Mereka pun menangis dekat kuburan dan mendoakan. Si kakaknya doakan adiknya. Semua mendoakan. Moga-moga kamu min ahlil khair, min ahli jannah dan sebagainya. Tidurlah mereka. Malam hari tidurlah si kakak ini. Yang pertama, kedua, ketiga. Hingga kemudian kakaknya yang paling besar dimimpikan oleh iblis. Memang iblis ini luar biasa, Pak. Iblis pun datang ke dalam mimpi mereka satu persatu. Ya. Dalam mimpinya dikatakan, lam yasduqhum amra ukhtikum, kamu enggak usah percaya. Kamu tahu enggak gimana sebenarnya kabar adik wanitamu? Itu Barsiso pembohong. Sebenarnya Barsiso telah membunuh adikmu. Bahkan bukan hanya membunuh adikmu, Barsiso itu sudah berzina dengan adikmu. Lahirlah anak, anaknya pun mati dibunuh oleh dia, adikmu pun mati dibunuh oleh dia. Kuburannya ada di samping kanan pintu masuk rumah adikmu. Coba kau gali di sana ada jasadnya. Bangun si kakak dari tidurnya, terkejut, diam, nggak cerita. Akhirnya besok malam yang dimimpikan adiknya yang kedua, sama mimpinya. Kamu nggak usah percaya sama ceritanya Barsiso. Adikmu itu matinya bukan karena sakit, tapi dibunuh. Bahkan bukan hanya dibunuh, dihamili dulu, anaknya mati dibunuh, adikmu pun mati dibunuh. Silakan kau lihat, masuk ke rumahnya, di sebelah kanan pintunya, di sana ada kuburannya. Kaget yang kedua, tapi nggak cerita. Sampai yang ketiga, adiknya yang paling kecil, barulah mimpi di malam ketiga, sama percis. Nah, adiknya yang ketiga cerita kepada kakaknya yang paling besar apa yang dia mimpikan sama percis. Tapi kakaknya yang paling besar mengatakan, qala akbaruhum, berkatalah kakaknya yang paling besar, hadza hulmun laisa bisyai', ini cuma bunga tidur saja, karena kita ini rindu sayang sama adik kita. Ini bukan mimpi yang macam-macam dah, ini bunga tidur. Famdu bina wada'u hadza, sudah tinggalkan, gak usah digubris, ini cuma mimpi dari setan saja untuk kita. Tapi si adiknya yang paling kecil nggak dengarkan nasihat kakaknya. Enggak, saya mau buktikan, saya mau masuk rumah itu. Kan itu udah ditutup tuh rumahnya. Masuk rumah itu. Maka ketika masuk rumah itu, si titik yang sama dalam mimpinya digali oleh adiknya yang paling kecil tadi, yang ketiga. Dan ternyata dia temukan sudah ada tulangnya dan pakaian bajunya, baju adiknya. Menangislah mereka semua dan langsung membenarkan mimpi. Jadi setan tuh bisa juga datang ke mimpi, Pak. Maka mimpi itu ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Salah satu mimpi yang dari setan tuh kadang mimpi yang membuat kita takut, gelisah. Ya. Makanya Muhammad bin Sirin, ya, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW itu pernah diceritakan oleh sahabat yang mimpi. Terus kata Nabi, nggak usah digubris mimpimu. Kenapa? Karena saya mimpi ya Rasulullah, kepala saya lepas, saya kejar-kejar, saya ngejar kepala saya. Kata Rasulullah, nggak usah digubris mimpi begitu mah. Ya, nggak usah digubris. Kadang kita ini habis waktu cuma untuk memikirkan mimpi, malah akhirnya ketakutan, dan kemudian setan berhasil mempermainkan kita lewat mimpi tadi itu. Maka singkat cerita, tiga-tiganya kemudian menggugat Barsiso dan dilaporkan kepada sang raja. Barsiso pun menunggu keputusan raja, hukum mati. Karena hukum yang berlaku pada waktu itu, siapa yang membunuh dia akan mati dibunuh. Qisas, namanya qisas, ya. Maka bertiga tadi sudah mengikat Barsiso.
Yang bertiga tadi sudah mengikat barsisah. Maka tinggal nunggu hukuman pasti dari raja, hukuman pancungnya, hukum mati. Di akhir inilah setan iblis kembali datang. Kata iblis begini, kata iblis, qad alimta anni sahibuka alladhi fatantuka fil mar'ati hatta ahbaltaha wa dhabahta ibnaha. Kamu tahu kan Barsisah, apa yang kamu lakukan selama ini adalah masuk jebakanku, kata iblis. Dan sebentar lagi kamu akan mati, dibunuh karena perbuatan dosamu telah membunuh si wanita bahkan anaknya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu hari ini adalah aku. Maka kalau kamu bersujud padaku, minta tolong, aku akan tolong kamu supaya selamat dari kematianmu. Barsisah, si ahli ibadah, 70 tahun menyembah Tuhannya, terakhir kali dia sujud. Pas sujud, Al-Gujunya datang bersama kakaknya, mati dipenggalah kepalanya. Maka ketika dia sujud, setan pun lari, iblis pun berlepas diri, matilah Barsisah dalam keadaan kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya. Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas di akhir kisah setelah menceritakan ini langsung membacakan ayat surat Al-Hasyr, kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur, seperti halnya setan iblis yang berkata kepada seseorang, kufurlah kalian kepada Allah. Falamma kafara, ketika manusia ini ikut bujukan iblis kufur, qala inni bari'un mink, saya berlepas diri darimu. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah di mana titik kelemahan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita dekat-dekati kelemahan itu. Masing-masing kita punya kelemahan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya. Ada yang punya kelemahan pada harta, ada yang punya kelemahan pada jabatannya, ada yang punya kelemahan pada wanita. Maka awas, hati-hati. Sudah banyak kasus dalam sejarah orang-orang yang dahulunya baik tapi gugur dalam fitnah, masuk jebakan iblis, masuk jebakan setan. Ada Rojal bin Unfuah, sahabat Nabi, berjihad bersama Nabi. Di akhir hidupnya murtad Rojal bin Unfuah karena bujuk rayu pangkat jabatan, dirayu oleh Musailimah Al-Kadzab untuk jadi wakilnya. Kalau kamu jadi wakilku, kau dapat harta, kau dapat jabatan, kau dapat macam-macam. Maka si Rojal pun murtad. Maka ada yang murtad gara-gara jabatan. Ada pula karena harta orang kufur, seperti Qarun. Dulu waktu miskin Qarun taatnya bukan main, saudaraku. Patuh kepada Tuhannya luar biasa. Tapi ingat ketika sudah kaya raya, hartanya melimpah, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena jeripayah dan ilmu yang saya miliki. Kufur Qarun pada Tuhannya, mati ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada lagi si ahli Quran, hafal Quran 30 juz, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, murtad gara-gara jatuh cinta dengan seorang wanita Romawi bermata biru, hidung mancung, kulit putih, rambut memerah, namanya Abdurrahman bin Abdah. Murtad gara-gara si wanita. Maka masing-masing kita punya kelemahan. Kenali kelemahan kita, maka kita insya Allah akan selamat. Karena setan, iblis akan terus menggoda kita lewat pintu kelemahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.